Ya, kembali lagi di Morning Zone, masih bersama Om Bur. Oke, Om Andri. Semangat, semangat. Semangat, kita bulan puasa ya. Bulan puasa belibet mulu ya. Wajar efek puasa. Iya, efek puasa jadi otaknya ngeloading. Tapi nih, ya kan, meskipun bulan puasa kita harus semangat nih. Kata Om Dwi di sana, dia udah teriak-teriak dari tadi pagi. Dia udah pakai baju timnas sama kayak kita juga Oh, nih. benar. Cuman untuk mendukung timnas ya, hari ini ya. Karena nanti ada laga panas antara Indonesia dan Australia. Australia, benar. Dan Om Bur ada tamu nih kayaknya nih Om Bur nih. Benar. Iya nih, kita tergabung di Zoom katanya Om. Kita sudah tergabung dengan legenda timnas Indonesia, Coach Indrianto Nugroho. Waduh, Apa kabar, selamat Coach? pagi, Coach. Selamat siang semuanya, puji Tuhan sehat selalu. Waduh, Oke, luar Coach. biasa. Coach Indrianto nih, kita kan di hari Kamis, timnas Indonesia bakal menghadapi laga penting lah, Coach ya. Yeah. Lawan Australia di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia melawan Australia di Sydney Football Stadium. Nah, kan menariknya nih, ini merupakan laga pertama Patrick Kluivert ya, Coach, sebagai juru taktik timnas Indonesia. Nah, dalam pandangan Coach Indrianto nih yang pasti sangat expert lah dalam dunia sepak bola ini, kira-kira bakal pola apa sih yang bakal dimain oleh Coach Patrick Kluivert, Coach? Maksudnya entah dalam pola seperti Sintayong 3-4-3 atau dia bakal menerapkan pola yang bakal digunakan yang 4-3-3 gitu. Gimana, Coach, pandangannya, Coach? Ya, menurut saya istilahnya kalau formasi itu adalah angka, hanya angka ya Mas ya. Iya. Jadi tinggal bagaimana nanti pemahaman yang diberikan oleh Patrick Kluivert ke pemain. Apalagi di pemain kita nih mempunyai kapasitas dan kualitas. Apalagi mereka semua bermain di Eropa. Beberapa pemain mereka juga memakai banyak formasi. Ada yang 3-4-3, 3-5-2, 4-3-3. Atau 3-4-3 semuanya. Nah, sekarang tinggal bagaimana nanti pemahaman yang diberikan oleh Patrick Kluivert kepada pemain. Apakah kita mau menyerang, apakah kita mau bertahan, kan gitu. Kalau mau menyerang ya sekarang tinggal bagaimana kita memanfaatkan 3-4-3. Kan gitu. Cuman kita harus kuatkan di 3 pemain belakang kita. Siapakah nanti? Yaitu Patrick Kluivert yang punya keputusan gitu. Nah, tinggal bagaimana nanti di pertandingan Mesilger, JIZ atau Rido atau siapapun yang akan diturunkan gitu, Mas. Oke, Coach. Tapi kalau dilihat dari kedalaman skuadnya, Coach, saat ini ya, apalagi menghadapi menghadapi Australia. Nah ini kira-kira gimana, Coach? Peluang kita, Coach? Menurut saya kedalaman skuad kita juga sudah cukup bagus ya Mas ya. Dari lini belakang ada beberapa Verdong, ada sekarang yang baru, terus di belakang ada JIZ, terus di tengah juga kita punya banyak melimpah gelandang, di depan pun juga banyak. Nah sekarang tinggal bagaimana Patrick Kluivert bisa memanfaatkan kemampuan pemain-pemain kita gitu. Kalau menurut saya ini pertandingan yang sangat luar biasa. Tapi walaupun dengan persiapan yang sangat minim gitu. Tapi saya lihat mereka pemain-pemain ini juga pasti sudah mendapatkan kondisi yang bagus. Terus mereka juga kompetisi di level yang sudah top grade ya di levelnya gitu Mas. Nih Coach, kan kita sebelum match lawan Australia ini kita ketambahan 4 pemain keturunan lah Coach ya. Kan ada Romeni, ada Dean James, ada Emil Odero, dan juga Joey Pelopesi. Nah, dalam pandangan Coach Indrianto nih, mungkin nggak sih Coach 4 pemain ini bakal langsung jadi starter di lawan Australia? Kalau menurut saya belum ya Mas ya. Mungkin di pertandingan lawan Bahrain mungkin mereka bisa ditampilkan. Karena kita butuh pemain yang benar-benar siap. Sebenarnya mereka 4 pemain juga sudah siap karena mereka kompetisi gitu loh Mas. Tapi menurut saya ya mungkin kita kasih kesempatan yang sudah selama ini sudah berada di levelnya pemain-pemain kita. Ya kita harus bisa memanfaatkan kesempatan ini gitu loh Mas, dengan setiap posisi kita mempunyai pemain-pemain yang cukup hebat gitu Mas. Nah kalau untuk posisi tengah nih, Coach, ya kan, kita tahu ada Tom Haye ya. Nah, ini katanya punya peran yang penting sehingga sempat ada ini juga ya, mereka diskusi dan dialog intensif juga dengan para pelatih ya.
Nah ini menurut coach ini seperti apa nih peran Tom Haye nanti di pertandingan? Iya, sebenarnya Tom Haye kalau tidak ditopang dengan gelandang kita atau pemain-pemain yang lain juga sama Iya. aja. Nah, sekarang tinggal Heeh. bagaimana Tom Haye bisa memanfaatkan kesempatan ini, memanfaatkan Iya. momen ini. Dan pelatih bisa menempatkan Tom Haye sebagai sebagai apa? Mau gelandang bertahan atau mau gelandang serang. Nah, ini yang apa ya, nanti Patrick Kluivert yang tahu Tom Iya. Haye mau dimainkan sebagai gelandang bertahan atau sebagai gelandang serang. Gitu, Mas. Ini coach, coach kan Ya. sendiri kan ketika aktif sebagai pemain tuh biasa bermain sebagai penyerang lah coach ya. Nah, Ya. dalam pandangan coach Indrianto sendiri ini kedalaman lini depan timnas Indonesia itu seperti apa sih coach? Kan di jelang lawan Australia ini kita ada 5 pemain depan lah coach ya, di luar Ragnar Ortmangun yang harus akumulasi kartu. Jadi kita ada Septian Bagaskara, ada Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Ole Romeden, dan Rafael Strike ya. Dari 5 nama ini coach, kira-kira siapa sih coach yang paling berpotensi untuk jadi starter coach di lawan Australia nanti? Ya, kalau menurut saya Ole, Struijk, dan Marcelino mungkin ya. Karena mereka sudah mendapatkan jam terbang. Kalau Hoki Caraka mungkin masih menunggu. Tapi kita juga belum bisa melihat bagaimana kondisi mereka saat ini. Nah, tinggal bagaimana nanti Patrick Kluivert bisa menempatkan mereka. Apakah mereka dengan satu striker atau dengan 2 striker? Nah, itu tinggal nanti Patrick Kluivert, Mas. Kans kita gimana nih coach? Kira-kira di Australia? Ini kalau pelatih Patrick Kluivert ngincer 1 poin lah ya, menurut dia tuh itu hal yang realistis lah melihat kondisi sekarang. Betul. Apalagi kalau di harga pasaran nih, kalau menurut data transfer market tuh ternyata timnas Indonesia lebih mahal ketimbang Australia. Timnas Indonesia harga pasarannya mencapai 36,8 juta euro, sedangkan Australia cuma di angka 23,7 juta euro kan. Itu efeknya karena banyak pemain timnas Australia yang absen ya. Nah, menurut pandangan Coach Indrianto, mungkin nggak sih Coach kita bisa dapat poin di Sydney nanti? Secara realistis Patrick Kluivert mencanangkan dengan 1 poin itu sangat realistis. Tapi kalau emang kita bisa ambil poin 3 poin, kenapa enggak kan gitu. Dan masalah harga pun sebenarnya tidak jadi jaminan juga, Mas. Tidak jadi jaminan. Mau harga berapapun, tapi kalau dengan kondisi pemain yang tidak 100% untuk mereka bermain untuk negaranya, ya sama aja gitu. Apalagi nih bagi pemain-pemain baru ya, mereka pengen nunjukin ke Indonesia, ini loh negaraku gitu. Dan saya berharap juga pemain-pemain lokal kita juga bisa mensupport. Egy Maulana, Ricky Kambuaya, Marcelino, Rido, Ramadan Sananta, semuanya bisa mensupport gitu juga. Dan mereka pemain-pemain hebat kok. Mereka pemain-pemain yang sudah jadi jaminan di Liga 1 gitu. Dan saya berharap dengan kombinasi pemain-pemain ini ya kita berharap 3 poin lah. Bisa tuh ya. Amin. Harus optimis juga. Betul coach, betul. Karena ya pintu masuk Piala Dunia udah di depan mata coach ya. Sayang kalau kita sia-siain ya coach. Karena kan dari 4 laga terakhir nih kalau kita bisa ngambil 7 atau 9 poin tambahan lah, paling nggak kita bisa masuk. Maksudnya ada potensi finish 2 besar ya coach ya. 2 besar dan langsung lolos ke Piala Dunia. Ya ini makanya kan bagaimana kita tetap support ya, masyarakat harus support Indonesia dimanapun gitu supaya timnas kita juga lebih baik dan semoga kedepannya ya yang dari bawah ini juga muncul gitu loh Mas. Dari pembinaan ya, muda ini muncul. Betul sekali Mas. Coach mau nanya dong, kalau menurut coach sendiri gitu ya, apa kira-kira yang harus dibenahi oleh timnas Indonesia dan mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan menjelang laga melawan Australia gitu, apa yang harus diantisipasi nih melawan timnya saat ini cukup tangguh dengan jarak ranking juga di atas kita jauh gitu coach. Tetap percaya diri tapi juga jangan over confident juga. Ini pertandingan di luar dan saya berharap mereka tidak nervous juga menghadapi Australia dengan nama-nama besar mereka, dan saya berharap mereka menunjukkan atau menampilkan permainan yang sangat luar biasa gitu. Jadi tidak ada kita ini NKRI ini tetap
harus buat mereka bermain maksimal dan menunjukkan kualitas mereka. Itu aja. Mantap. Berarti artinya bahwa kualitas timnas Indonesia sendiri menurut coach ini udah hampir setara dengan Australia, coach ya. Paling tinggal Ya, hanya menurut saya, mentalnya ya. Paling tinggal betul. Menurut mental saya itu aja. bertandingnya. Betul. Mental mereka juga sebenarnya tidak kalah jauh dengan pemain-pemain Australia kok, Mas. Mereka Iya, Oke. setuju ya coach. seperti pemain ya Verdong, semuanya kan bermain di Eropa. Eropa, Marcelino aja ya Marcelino Iya, aja iya, iya. betul, walaupun di U21 betul. tapi mereka main di Latihan Eropa sama juga tim gitu. senior ya coach ya. Betul. Iya, Nah, iya, ini iya. tinggal bagaimana yaitu jangan overconfident, tetap percaya diri, Iya. terus main dengan hati mereka. Heeh. Dan saya berharap mereka tanggal 20 bisa menampilkan penampilan yang luar biasa dan masyarakat tetap support untuk Indonesia. Amin. Amin. Amin, amin. Ya kan, ya seperti yang kita tahu, Australia juga yang pasti bukan tim sembarangan ya coach ya. Sekarang kan di Betul, peringkat betul 26 sekali. dunia. Cuma Iya. kan Betul. kerugian buat Australia itu setidaknya ada 8 pemain yang cedera ya. Beberapa di antara ada Harry Sotar, ada Ya, Nestori Irankunda juga, dan juga ada Alessandro Circati dan lain-lain gitu. Iya. Nah, tapi menurut juga jangan saya Hah? potong, Mas. Tapi Ya. jangan salah juga loh. Walaupun mereka 8 pemain itu, tapi kedalaman squad mereka juga Oke, sangat coach luar ya. biasa loh. Iya. Iya, Iya, betul, betul, betul. kita tidak, apalagi mereka main di kandang. Nah, Pasti itu akan dia. akan Benar-benar. mungkin 200% mereka akan bermain, apalagi melihat Indonesia gitu. Iya. Iya, iya. Mungkin mereka sedikit meremehkan siapa sih Indonesia gitu, tapi kan dengan kualitas pemain sekarang mereka juga pasti akan berpikir ulang gitu. Oh iya, Benar, Indonesia benar. sekarang udah berubah, Indonesia Benar. sekarang udah maju, sekarang Indonesia punya timnas yang sangat luar biasa gitu. Nah, itu dia kewaspadaan yang diberikan Australia ini bisa dibilang sebagai ancaman juga ya coach buat timnas Indonesia. Betul, Karena kan betul. Australia ini di Piala Dunia 2022 lalu tuh Iya. hampir ngalahin Prancis loh. Mm-mm. Prancis Betul. Iya, yang saat itu masuk ke final kan. Iya, iya. Secara materi pemain juga nggak beda jauh nih antara sekarang dan di 2 tahun lalu tahun itu, yang lalu 2-3 ya. tahun lalu itu. Jadi intinya timnas Indonesia jangan overconfident ya coach. Betul. Karena kan betul. terakhir kita terlalu percaya diri tuh pas tandang ke Irak di bulan November 2023 tuh. Kita disikat ya coach ya, 5-1 itu. Betul. Saat itu tuh antusiasme supporter sangat besar dan Iya. banyak yang bilang lah kita bisa lah minimal imbang sama Irak, bahkan bisa ngalahin. Tapi faktanya Iya, kita iya. disikat 5-1 saat itu. Nah, makanya Yang kalau ini dari- juga nih ya, jangan Nah, sampai kejadian ya. jangan sampai kejadian. Makanya menurut Coach Indrianto jangan sampai kita ngulangin kejadian di yang lalu lah coach ya. Ya. Tapi materi Ya, pemain makanya- kita berbeda gitu Bener kan. sih. Iya nggak sih coach? Betul, betul. Tapi gini ya, itu tadi kembali ke bagaimana Patrick Kluivert meramu nanti dengan pemain yang sangat luar biasa, kedalaman skuadnya juga sangat bagus, dan ya tim kepelatihan semuanya bisa memberikan efek yang bagus buat kita juga nanti timnas, dan ke bawahnya ya saya berharap seperti 23, 20, 17 mereka bisa mengikuti senior-seniornya. Amin, amin. Coach Indri sendiri pernah ada pengalaman nggak sih coach lawan Australia, entah itu saat statusnya sebagai pemain atau jadi asisten pelatih coach? Kita belum pernah ya Mas, tapi ya dulu waktu kita masih main pun juga masih bukan Australianya ya, tapi paling enggak sama cara bermainnya gitu. Oke. Mereka sangat luar biasa, determinasinya tinggi, mereka mempunyai ya pemain-pemain yang tinggi-tinggi juga. Kualitas mereka juga kita tidak ragukan lagi. Beberapa pemain kan ya seperti Cahill pernah main di Eropa, jadi mereka pemain-pemain yang ya kita perhitungkan juga gitu Mas. Tapi kita juga tidak takut dengan Australia, tapi ya tadi jangan overconfident, tapi tetap percaya diri, itu aja. Coach, satu pertanyaan lagi coach. Menurut coach nanti salah satu pemain yang bersinar di timnas Indonesia itu kira-kira siapa coach? Yang memberikan kontribusi besar menurut coach ya, dari pandangan coach sejauh ini, meskipun memang belum kelihatan banget ya. Iya. Kalau saya sampai saat ini masih JIZ ya. JIZ, oke. JIZ itu sangat luar biasa, punya leadership yang sangat luar biasa, dan saya melihat berita-beritanya juga banyak tim-tim besar minatin dia, tapi juga kita tidak
tidak mengesampingkan pemain-pemain yang lain juga. Betul. Ya saya berharap Marcelino tidak juga overconfident, terus tidak star syndrome juga, karena saya tahu Marcelino seperti apa. Tapi juga pemain-pemain lain pasti punya harapan dan punya kemampuan juga untuk bisa mengangkat sepak bola Indonesia gitu. Pesan terakhir coach untuk ini pertandingan kita nih. Ya itu tadi, tetap semangat, terus jangan overconfident juga, punya optimisme tinggi, dan saya berharap kasih yang terbaik buat Indonesia dan masyarakat Indonesia. Itu aja Mas. Amin. Harus menang ya coach ya. Amin. Amin. Optimis menang. Oke coach, terima kasih banyak atas waktunya coach. Sehat-sehat terus. Sama-sama Mas Bram, semuanya. Ya, terima kasih coach. Terima kasih banyak coach. Sama-sama. Luar biasa, harus optimis. Harus optimis. Iya, menang nih. Ya enggak? Oke, Zoners. Harus lah. Kapan lagi kan kita menang di kandang Australia. Kalau misalnya kita menang di kandang Australia, artinya itu lebih mudah ya? Langkah selanjutnya lebih mudah. Jadi di saat kita melawan Bahrain ya? Nah, jadi kalau kita menang lawan Australia, ya harapannya dengan kita menang lawan Cina akan semakin jauh. Makin jauh. Dan juga peluangnya juga pasti semakin besar kan. Jadi kan kita tinggal nyari 6 poin tambahan lah lawan Cina dan Bahrain, kebetulan mainnya kan juga di GBK gitu kan. Nah, mainnya di kandang kita ya. Kandang kita. Ini jadi penentu nih di sini nih. Di Australia, krusial banget gitu. Oke, intinya jangan sampai kehilangan poin aja. Om Bur, ini kita sudahi dulu morning zone kita karena kita mau siap-siap nih nonton. Bener. Karena ini tanggal ngabuburit ya. Enggak kan, main nanti kan siang kan? Siang. Jam 4 sore ya. 4 sore jam 4 sore ya? Bener. Oh, iya. Jadi kalau kita ke Australia juga masih kekejar ini. Oh, masih kekejar ini ya? Pagi ini langsung kita ke Australia. Oke. Gas. Sama sono nontonnya juga di TV ya, karena tiketnya habis katanya. Tiketnya udah habis. Dan Ultras Garuda katanya udah ramai banget di sana. Udah, Garuda Australia dia menyematkan dirinya. Jadi Garuda Australia ya. Jadi setiap ada pemain yang datang tuh disambut. Jadi kalau kata netizen, ini orang-orang pada nginep di bandara atau gimana? Iya, karena kan datangnya nggak barengan ya. Nggak barengan, beda-beda. Satu ya, dan mereka menyambut antusias. Ya mudah-mudahan ini menjadi penambah semangat ya, penambah tenaga lagi buat para skuad Garuda, pasukan Indonesia saat melawan Australia. Betul. Oke, Zoners, kita ketemu lagi hari Jumat besok ya. Tetap di Morning Zone di jam yang sama, jam 8 sampai jam 9. Ini masih bersama Om Bur di sini. Thank you Om ya. Om Andri, kita nanti akan banyak. Lihat reviewnya di hari Jumat. Seperti apa nih hasil pertandingannya? Mudah-mudahan kita berharap Indonesia bisa menang. Amin. Amin. Dan kita dukung Indonesia 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.